Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komunikasi dalam organisasi akan menjelaskan tentang drama Korea yang berjudul Money Game, di mana di dalam video tersebut akan membahas sebuah komunikasi dalam organisasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Kartika Mentari. Saya di sini sebagai moderator, dan di dalam video ini terdapat rekan-rekan saya yang bernama Valen Valencia, Winda Inun Fajriah, dan Julianti. Mereka di sini akan menjelaskan tentang video tersebut. Selanjutnya, saya akan membagikan video drama Korea tersebut. 어쨌든 이럴 때 국제에 금융하는 우리 같은 사람들이 뭔가 해야 되는 게 분명히 있을 거라. 아이디어 좀 내봅시다. 아니 뭐 우리가 금통위원도 아니고 할 게 뭐 있겠어요. 뭐 좋은 거 있어? 아니 저는 없는데요. 지금 뭔가 딱히 없어요. 답답하다. 고민해봤는데요. 미국이 금리를 올리던 내리던 경제 불안 요소는 상존한다고밖에 볼 수 없어요. 지금 우리가 할 수 있는 일은 그 불안 요소라도 제거하는 건데요. 그럼 뭐 어떻게? 우선은 통화 수합 대상국을 넓히는 거죠. 아니 지금도 충분하잖아요. 중국, 캐나다, 스위스. 영국이요. 파운드화. 아니 파운드 아니고 뭐로 안 그래도 거기 브렉시트 때문에 정신없는 나라인데. 2016년 6월 브렉시트 이후에 영국은 국가 차원에서 파운드 안정에 신경을 많이 썼고요. 국제은행 간 통신협회에서 발표한 건데 파운드화는 국제 결제에서 차지하는 비중이 7.4%입니다. 그러니까 달러, 유로화 그 다음이에요. Baiklah, drama ini akan menceritakan tentang bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah Korea Selatan yang kini sedang berada di ambang kebangkrutan. Negara khawatir bahwa mereka akan menghadapi krisis keuangan lagi yang terjadi pada tahun 1997. Oleh karena itu, orang-orang di Komisi Jasa Keuangan berjuang untuk mencegah insiden tersebut terjadi. 3 karakter terpenting di dalam drama ini adalah Jae-hyun, Hee-jae, dan Lee Hee-jun. Untuk gambar perekonomian di drama ini akan berfokus pada kegiatan di mana bank-bank besar Korea Selatan gagal dan sedang berada di ambang kebangkrutan. Sehingga drama ini juga akan menyoroti tentang sekelompok karyawan di Komisi Jasa Keuangan yang mencoba untuk menghentikan negara dari kebangkrutan dan mencegah negara mengalami krisis internasional monetary fund. Meski menggambarkan tentang situasi perekonomian Korea Selatan, Money Game juga akan tetap menonjolkan kisah tentang orang-orang yang bekerja untuk menjaga kestabilan perekonomian tersebut. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi itu sendiri yaitu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Dan organisasi yaitu tempat berkumpulnya 2 orang atau lebih yang mempunyai tujuan bersama. Kemudian komunikasi dalam organisasi yaitu proses yang pasti terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, pertukaran informasi antara unit-unit yang ada dalam suatu organisasi. Manfaat komunikasi dalam organisasi yang pertama mempererat hubungan antar anggota, kemudian yang kedua mempermudah tercapainya tujuan organisasi, dan yang ketiga dapat mengetahui tugas-tugas seorang pemimpin dan tugas anggota. Hal ini maksudnya dapat menyadarkan kita akan tugas-tugas sehingga meningkatkan kerja organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis komunikasi dan fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, jenis komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal, menurut Effendi, menyatakan bahwa komunikasi internal dapat dibagi ke dalam 2 dimensi dan 2 jenis. A. Dimensi komunikasi internal. Dimensi komunikasi internal terdiri dari komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah, downward communication, dan dari bawah ke atas, upward communication. Dengan kata lain, komunikasi vertikal adalah komunikasi 2 arah yang terjadi antar atasan dan bawahan dan bersifat formal.
Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang terjadi antar sesama anggota organisasi atau komunikasi antar karyawan dan bersifat informal. B. Jenis komunikasi internal. Komunikasi internal dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu komunikasi persona dan komunikasi kelompok. Komunikasi persona adalah komunikasi yang terjadi antar dua orang dan dapat berlangsung secara tatap muka maupun melalui media sosial. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi antar seseorang dengan sekelompok orang dalam situasi tatap muka. Komunikasi kelompok dapat dibedakan menjadi komunikasi kelompok kecil seperti rapat dan komunikasi kelompok besar seperti upacara. Komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi antar pemimpin organisasi dan khalayak di luar organisasi. Komunikasi eksternal terdiri dari dua jalur yang berlangsung secara timbal balik, yaitu komunikasi dari organisasi kepada khalayak dan komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi komunikasi dalam organisasi. 1. Fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu, sehingga memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi, ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini. Pertama, atasan atau orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan dan memberi instruksi atau perintah. Sehingga dalam struktur organisasi, kemungkinan mereka ditempatkan pada lapisan atas supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana semestinya. Namun demikian, sikap bawahan untuk menjalankan perintah banyak bergantung pada A. Keabsahan pemimpin dalam menyampaikan perintah. B. Kekuatan pemimpin dalam memberi sanksi. C. Kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai seorang pemimpin sekaligus sebagai pribadi. D. Tingkat kredibilitas pesan yang diterima bawahan. Kedua, berkaitan dengan pesan atau message. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. 3. Fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Ada kenyataan ini, maka banyak pemimpin yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan kalau pemimpin ring terhadap kekuasaan dan kewenangannya. 4. Fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut, yaitu saluran komunikasi informal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut seperti newsletter atau bulletin, dan laporan kemajuan organisasi. Juga saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi selama masih istirahat kerja. Selanjutnya, kami ingin berterima kasih kepada Pak Herman Wijaya selaku dosen pengajar manajemen yang telah memberikan kami tugas video ini, dan kepada rekan-rekan saya yang telah membantu proses pembuatannya video ini. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.